Pagi itu seharusnya berjalan biasa saja. Matahari baru muncul dari balik bukit. Sinarnya menyelinap melalui celah-celah jendela rumah kayu sederhana milik Rina dan Arman. Burung-burung kecil berlarian di atap seng yang sudah mulai berkarat. Rina menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, sayur bening, dan tempe goreng. Fahri biasanya sudah duduk di kursi kayu, berceloteh riang, menanyakan macam-macam hal sebelum ia berangkat ke sekolah taman kanak-kanak di desa. Namun, pagi itu berbeda. Saat Rina memanggil Fahri, anak itu hanya menatapnya. Senyumnya ada, tapi suara kecil yang biasanya mengiringi senyum itu hilang. Rina terdiam sejenak. "Fahri, kenapa diam saja? Kamu sakit, nak?" tanyanya sambil meraba dahi anaknya. "Tidak panas, tidak demam." Fahri hanya menatap ibunya dengan mata bulatnya yang teduh, lalu memeluk erat tubuh Rina. Ada sesuatu yang salah, tapi Rina belum tahu apa. Ketika Arman pulang sebentar dari ladang untuk sarapan, Rina segera bercerita. "Bang, Fahri kok nggak mau ngomong? Dari tadi diam aja," ucap Rina cemas. Arman mengangkat alisnya, lalu menunduk menatap putranya. "Fahri, coba bilang sama ayah, kamu mau makan tempe?" tanyanya lembut. Fahri hanya membuka mulut, seperti ingin bersuara, tapi tak ada sepatah kata pun keluar. Arman mencoba menenangkan Rina. Mungkin dia lagi malas ngomong. Anak kecil kan suka begitu. Tapi di dalam hati, Arman juga merasa aneh. Hari itu berlalu dengan kegelisahan. Rina mencoba mengajak Fahri bermain, membacakan buku cerita, bahkan bernyanyi seperti biasanya. Namun Fahri hanya menatap. Tatapan itu bukan tatapan kosong. Ada ekspresi, ada senyum kecil, ada gelengan kepala, tapi suara tetap tak keluar. Rina mulai panik. Ia tidak pernah membayangkan anak sekecil itu bisa kehilangan suaranya begitu saja. Malamnya, setelah Fahri tertidur, Rina duduk di ruang tengah. Lampu minyak redup membuat bayangan tubuhnya bergerak di dinding. Air matanya menetes. "Ya Allah, kenapa tiba-tiba anakku jadi begini?" gumamnya lirih. Arman yang baru pulang dari ladang ikut duduk di sampingnya. "Bang, aku takut." "Fahri kenapa nggak ngomong sama sekali?" Suara Rina bergetar. Arman berusaha kuat, meski ia sendiri khawatir. "Besok kita bawa dia ke puskesmas, Rin. Jangan terlalu panik dulu. Mungkin cuma radang tenggorokan biasa." Rina mengangguk, meski hatinya tidak tenang. Ia tahu Fahri bukan sekadar malas bicara. Ada sesuatu yang lebih serius. Keesokan harinya, mereka membawa Fahri ke puskesmas desa. Dokter di sana memeriksa sebentar, lalu berkata, "Sepertinya ada gangguan di pita suara. Tapi fasilitas di sini terbatas. Kalau mau jelas, bawa ke rumah sakit besar di kota." Perkataan itu membuat dada Rina semakin sesak. Rumah sakit di kota berarti biaya besar. Sedangkan penghasilan Arman sebagai buruh tani hanya cukup untuk makan sehari-hari. Rina menatap Fahri yang duduk diam di kursi tunggu, memeluk boneka kecil kesayangannya. Air mata hampir jatuh lagi. "Sabar ya, Rin. Kita ikhtiar dulu," ucap Arman, berusaha menenangkan. Malam itu, Rina mencoba berbicara dengan Fahri. Ia tahu anaknya mengerti, meski tidak bisa menjawab. "Fahri sayang, ibu kangen dengar kamu cerewet lagi. Kamu suka cerita tentang teman-temanmu di sekolah, tentang burung yang hinggap di jendela, tentang mimpi-mimpi kecilmu. Sekarang sepi sekali tanpa suaramu, nak." Fahri menatap ibunya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum itu justru membuat hati Rina semakin hancur. Senyum tanpa suara terasa asing. Seperti ada sesuatu yang terpotong dari hidup mereka. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Rina masih berusaha mengajak Fahri berbicara, tapi hasilnya sama. Hanya tatapan, senyum, dan gerakan kecil. Guru TK Fahri juga mulai bertanya, "Bu, Fahri sudah seminggu ini tidak bicara di kelas." Anak-anak lain menanyakan kenapa dia diam saja. Rina hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak tahu harus menjawab apa.
Arman pun mulai sering termenung. Di ladang, cangkul di tangannya bergerak lambat. Bayangan wajah Fahri yang diam tanpa suara selalu menghantui pikirannya. Kenapa harus anakku, Tuhan? Gumamnya dalam hati. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Rina duduk di teras rumah. Ia melihat Fahri bermain hujan, berlari-lari kecil sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Senyumnya lebar, tapi lagi-lagi tanpa suara. Rina menahan tangis. Baginya, kehilangan suara anaknya sama seperti kehilangan sebagian besar dari hidupnya sendiri. Ia teringat saat pertama kali Fahri belajar bicara. Kata pertama yang keluar adalah, "Ibu." Itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Dan kini, semua seakan direnggut begitu saja. Malam itu, Rina berbicara pada Arman dengan suara parau. "Bang, aku nggak kuat kalau begini terus. Aku merasa seolah kehilangan Fahri sedikit demi sedikit." Arman menggenggam tangan istrinya. "Kita jangan menyerah, Rin. Selama Fahri masih bisa tersenyum, berarti dia masih kuat. Kita yang harus lebih kuat dari dia." Kata-kata itu membuat Rina terdiam. Ia sadar, meski suaranya hilang, Fahri masih punya tatapan mata yang penuh arti. Tatapan itu seperti berkata, "Aku masih ada, Ibu. Jangan tinggalkan aku." Dan malam itu, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan berjuang. Meski dunia seakan runtuh, ia tidak akan melepaskan tangan kecil itu. Malam selalu menjadi waktu paling berat bagi Rina. Ketika kesibukan sudah mereda, ketika Arman terlelap kelelahan setelah seharian bekerja, dan ketika Fahri sudah tidur pulas di ranjang kecilnya, itulah saat Rina benar-benar sendirian dengan pikirannya. Sunyi membuat semua ketakutan dan rasa bersalah yang ia pendam muncul tanpa ampun. Di ruang tengah, dengan lampu minyak redup, Rina sering duduk termenung. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Apa aku ibu yang gagal?" bisiknya lirih. Ia merasa tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya kini hanya bisa menatap tanpa suara. Padahal dulu, suara Fahri adalah musik paling indah dalam hidupnya. Tawa renyahnya bisa menghapus lelah. Kini, rumah itu seperti kehilangan denyutnya. Pagi hari, Rina tetap mencoba terlihat kuat. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap mengantar Fahri ke sekolah, tetap tersenyum di depan Arman. Namun di dalam hatinya, ia rapuh. Ketika orang-orang desa bertanya, kenapa Fahri sekarang pendiam sekali? Rina hanya menjawab singkat, sedang sakit tenggorokan. Padahal ia sendiri tidak tahu pasti apa yang terjadi. Di kelas TK, guru Fahri, Bu Sari, pernah memanggil Rina. "Bu, saya perhatikan Fahri jarang bicara." Anak-anak lain sudah mulai khawatir. Fahri tetap aktif, ikut bermain, tapi tidak pernah bersuara. "Apakah sudah diperiksakan ke dokter?" tanyanya dengan lembut. Rina tersenyum kaku. "Iya, Bu. Kami sudah coba periksa. Katanya harus ke rumah sakit besar. Doakan saja, ya." Bu Sari mengangguk, memberikan dukungan. Namun setelah itu, Rina pulang dengan hati makin berat. Ia merasa semakin terpojok, seolah semua orang kini menanyakan hal yang sama. Kenapa Fahri tidak bicara? Setiap malam, Rina berbicara pada Tuhan. "Ya Allah, jangan ambil suara anakku. Biarlah aku yang kau beri sakit. Asal jangan Fahri. Aku tidak sanggup melihat dia hanya bisa menatap seperti itu." Air matanya membasahi sajadah. Tapi setiap kali ia kembali menatap wajah Fahri yang sedang tidur, ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Mata anak itu, bahkan saat terpejam, seakan berbicara. Seakan Fahri ingin mengatakan, "Ibu, jangan menyerah. Aku masih di sini." Rina pun mulai menemukan cara untuk tetap berkomunikasi dengan Fahri. Ia membacakan cerita setiap malam, meski tidak ada balasan suara. Ia bernyanyi dengan nada sederhana, meski hanya tatapan Fahri yang menjawab. Anehnya, tatapan itu justru membuat Rina merasa diperhatikan. Fahri memang tidak bersuara, tapi matanya penuh arti.
Ia menatap dengan cara yang membuat Rina yakin bahwa anak itu masih berjuang, sama seperti dirinya. "Nak, kalau kamu mengerti, pegang tangan ibu," kata Rina suatu malam. Fahri meraih tangan ibunya erat-erat. Rina pun menangis, tapi kali ini bukan karena putus asa. Ada sedikit rasa kuat yang muncul, meski kecil, tapi nyata. Namun, beban itu tetap terasa berat. Rina sering merasa sendirian. Arman memang berusaha tegar, tapi ia sibuk mencari tambahan pekerjaan. Sore hari setelah dari ladang, ia sering membantu tetangga mengangkut kayu atau memperbaiki pagar dengan imbalan seadanya. Uang itu ditabung untuk rencana membawa Fahri ke rumah sakit kota. Rina paham betul, suaminya sedang menanggung beban yang sama. Karena itu, ia tidak pernah berani menunjukkan tangisnya di depan Arman. Ia takut menambah luka pada hati suaminya. "Aku harus kuat," batinnya berulang kali. Tapi manusia tetaplah manusia. Ketika rasa lelah dan cemas datang bersamaan, air mata itu tak terbendung. Suatu malam, Rina mencoba bercerita pada ibunya melalui telepon. "Bu, Fahri sudah 2 minggu gak bicara. Dokter bilang ada masalah di pita suaranya. Aku takut sekali, Bu." Di seberang, suara ibunya menenangkan. "Rina, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Fahri butuh ibunya kuat. Kalau kamu terus menangis, dia bisa merasakan. Tunjukkan bahwa kamu ada untuknya." Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Malam itu, Rina berjanji, ia tidak akan lagi menangis di depan Fahri. Ia ingin anaknya tahu, meski dunia mereka runtuh, ibunya tetap berdiri untuknya. Esoknya, Rina mencoba lebih tegar. Ia membuat permainan kecil untuk Fahri. Kalau Fahri ingin bilang iya, angkat tangan kanan. Kalau tidak, angkat tangan kiri, ujarnya sambil tersenyum. Fahri menurut. Anak itu tampak senang karena akhirnya bisa ikut berbicara dengan ibunya meski tanpa suara. Rina merasa sedikit lega. Komunikasi mereka memang berubah, tapi ikatan cinta itu tetap ada. Hari demi hari, Rina mulai terbiasa dengan tatapan mata Fahri sebagai bahasa. Namun itu tidak berarti ia berhenti merindukan suara kecil anaknya. Setiap kali ia melihat anak-anak tetangga berceloteh riang, hatinya kembali bergetar. Kenapa bukan Fahri yang begitu? Pertanyaan itu terus menghantui. Di balik senyum yang selalu ia tampilkan di depan orang lain, hanya Rina yang tahu bahwa malamnya selalu ditemani tangis. Tangis seorang ibu yang merasa gagal, tapi tetap memilih bertahan demi anaknya. Dan semakin lama, ia menyadari sesuatu. Bahwa cinta seorang ibu diuji bukan ketika semuanya baik-baik saja, tapi justru ketika dunia tiba-tiba terasa runtuh. Rina belajar menerima kenyataan bahwa suaranya mungkin tidak bisa mengembalikan suara Fahri. Tapi ia tahu satu hal, cintanya bisa membuat Fahri tetap merasa hidup. Dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk terus bertahan. Arman bukan tipe lelaki yang pandai mengungkapkan perasaan. Sejak muda, ia terbiasa memendam segalanya sendiri. Baginya, tugas seorang ayah adalah melindungi keluarga, menafkahi, dan terlihat kuat. Tangis bukan untuknya. Namun, sejak Fahri kehilangan suaranya, ada luka besar yang terus ia sembunyikan di balik wajah tenangnya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke ladang, Arman selalu menyempatkan diri duduk di samping ranjang Fahri. "Bangun, nak. Ayah berangkat kerja dulu," katanya pelan. Dulu, Fahri akan membalas dengan suara ceria, "Hati-hati, ayah." Sekarang, yang ada hanya tatapan mata dan senyum kecil. Senyum itu membuat Arman semakin hancur. Ia merindukan suara anaknya, tapi ia tidak berani menunjukkan rasa rindunya di depan Rina. Ia harus terlihat tegar. Di ladang, Arman bekerja lebih keras dari biasanya. Cangkulnya menghantam tanah dengan tenaga penuh. Bukan hanya untuk menanam, tapi juga sebagai cara melampiaskan rasa sakit yang ia pendam. Setiap ayunan cangkul seperti pertanyaan yang berulang. Kenapa harus Fahri? Kenapa bukan aku saja yang sakit? Arman tahu, biaya pengobatan di rumah sakit kota tidak sedikit.
Maka, selain bekerja di ladang, ia mencari pekerjaan tambahan. Sore hari, ia ikut membantu Pak Hasan menebang pohon di pinggir hutan. Malamnya, ia sering ikut mengangkut pasir dari sungai bersama para pemuda desa. Badannya lelah, tangannya penuh luka, tapi ia tidak peduli. Yang ada di kepalanya hanya satu: bagaimana caranya menyelamatkan Fahri. "Bang, kamu jangan terlalu memaksakan diri," kata Rina suatu malam ketika melihat suaminya pulang dengan baju penuh lumpur. Arman tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa, Rin. Yang penting kita bisa kumpulkan uang. Fahri harus segera dibawa ke kota." Rina terdiam. Ia tahu Arman kelelahan, tapi ia juga tahu suaminya tidak akan berhenti. Arman adalah tipe lelaki yang rela hancur demi keluarganya. Meski terlihat kuat, sebenarnya Arman menyimpan luka yang dalam. Kadang, ketika semua sudah tidur, ia keluar rumah dan duduk di tangga kayu yang mulai lapuk. Menatap langit malam, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan anakku. Kalau bisa, biar aku yang sakit, jangan dia." Suara itu tidak pernah terdengar siapapun. Ia lebih memilih meluapkannya pada bintang-bintang. Pernah suatu hari, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati Rina sedang bercerita sambil menangis di depan Fahri. Anak kecil itu hanya menatap ibunya sambil memegang tangannya erat. Arman berdiri di pintu, menatap pemandangan itu. Dadanya sesak, tapi ia tidak masuk. Ia memilih berbalik dan duduk di halaman, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin keluarganya tahu betapa rapuh dirinya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Arman. Sekarang Arman kerja keras sekali. Seperti nggak kenal lelah, kata salah satu tetangga pada Pak Hasan. Mereka memang tahu, keluarga itu sedang diuji. Namun Arman tetap menolak bantuan. Baginya, menerima belas kasihan hanya akan menambah luka pada harga dirinya sebagai seorang ayah. "Kalau aku menyerah, bagaimana dengan Rina? Bagaimana dengan Fahri?" batinnya. Itu yang membuatnya terus berdiri, meski tubuhnya seringkali hampir roboh. Suatu malam, setelah selesai mengangkut pasir, Arman berjalan pulang dengan tubuh pegal. Di jalan, ia bertemu Ustaz Malik, seorang tokoh desa yang sudah seperti ayah sendiri baginya. "Arman, kamu kelihatan sangat lelah. Jangan terlalu memaksakan diri. Ingat, Fahri juga butuh ayah yang sehat," kata Ustaz itu lembut. Arman hanya tersenyum. "Saya nggak apa-apa, Ustaz. Asal Fahri bisa sembuh, saya rela apa saja." Ustaz Malik menepuk bahunya. "Ingat, doa dan kesabaran juga bagian dari ikhtiar. Jangan hanya mengandalkan tenaga." Kata-kata itu membuat Arman terdiam lama. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai. Ia sadar, bukan hanya tenaga yang dibutuhkan, tapi juga hati yang kuat. Arman mulai menyadari, meski ia ingin terlihat kuat, Rina bisa merasakan apa yang sebenarnya ia pendam. Suatu malam, Rina mendekatinya. "Bang, aku tahu kamu juga terluka. Kamu nggak perlu pura-pura kuat di depan aku. Aku istrimu. Aku ingin kita sama-sama hadapi ini." Arman terdiam. Baru kali ini ia benar-benar merasa ingin menangis. Ia memeluk Rina erat-erat, tanpa kata-kata. Pelukan itu cukup membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian. Meski selama ini ia memilih diam, ternyata ada seseorang yang siap menanggung luka itu bersamanya. Sejak hari itu, Arman berusaha lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia tetap bekerja keras, tapi ia juga mulai membuka hatinya pada Rina. Mereka sering berbicara malam-malam tentang harapan untuk Fahri, tentang ketakutan yang sama-sama mereka rasakan. Meski dunia mereka sedang runtuh, mereka tahu satu hal, mereka masih punya satu sama lain. Dan di tengah luka yang ia pendam, Arman belajar sesuatu yang baru. Menjadi ayah bukan berarti selalu harus terlihat kuat. Menjadi ayah juga berarti berani menunjukkan rapuh, asal itu demi menjaga keluarga tetap utuh. Hari itu akhirnya tiba. Dengan uang tabungan hasil kerja keras Arman siang dan malam, ditambah sedikit pinjaman dari tetangga yang peduli,
Rina dan Arman memberanikan diri membawa Fahri ke rumah sakit besar di kota. Perjalanan mereka dari desa memakan waktu hampir 2 jam dengan bus tua yang sesekali berhenti karena mesin kepanasan. Rina duduk sambil memeluk Fahri erat-erat, seolah tidak ingin ada yang memisahkan mereka. Arman duduk di samping, wajahnya penuh kecemasan yang ia sembunyikan dengan diam. Begitu sampai di rumah sakit, suasana ramai langsung menyambut. Orang-orang dengan berbagai wajah cemas dan lelah memenuhi ruang tunggu. Bagi Rina, ini dunia yang asing. Ia jarang sekali pergi ke kota, apalagi masuk ke rumah sakit sebesar itu. Namun demi Fahri, ia harus melawan rasa takutnya. Setelah menunggu cukup lama, nama Fahri akhirnya dipanggil. Mereka masuk ke ruang dokter spesialis anak. Di sana, mereka bertemu dengan Dokter Maya, seorang perempuan parubaya dengan wajah ramah tapi tegas. "Silakan duduk, Bu, Pak," ucapnya sambil tersenyum kecil. Rina duduk sambil memangku Fahri. "Dok, anak saya sudah hampir sebulan gak bisa bicara. Dulu dia sehat, aktif, suka cerita apa saja. Tapi tiba-tiba, suaranya hilang. Dia hanya bisa menatap dan tersenyum. Kami bingung sekali, Dok." Suara Rina bergetar. Dokter Maya menatap Fahri dengan penuh perhatian. Ia kemudian memeriksa tenggorokan, mendengarkan pernapasan, dan mengamati dengan seksama. "Sepertinya ada gangguan pada pita suaranya," katanya pelan. "Kemungkinan besar ada kerusakan yang membuatnya sulit mengeluarkan suara." Rina menunduk, air matanya hampir jatuh. Arman menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang tersisa. "Apakah bisa sembuh, Dok?" tanya Arman dengan suara berat. Dokter Maya menghela napas. "Ada kemungkinan, tapi peluangnya tipis. Fahri perlu menjalani terapi intensif, bahkan mungkin operasi. Itu pun belum tentu menjamin ia bisa bicara normal lagi." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Rina. Ia merasa dadanya diremas kuat-kuat. "Jadi, ada kemungkinan anak saya nggak akan bisa bicara lagi, Dok?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter Maya menatap mereka dengan lembut. "Saya tidak ingin memberi harapan palsu. Yang bisa saya katakan, Fahri punya peluang, meski kecil. Tapi peluang itu ada. Semua tergantung pada bagaimana tubuhnya merespons terapi dan bagaimana dukungan keluarga dalam proses ini." Keluar dari ruang dokter, Rina langsung menangis di pelukan Arman. "Bang, gimana kalau Fahri nggak pernah bisa ngomong lagi? Aku nggak sanggup bayangin hidup tanpa dengar suara dia." Arman menahan air matanya. "Rin, kita jangan menyerah. Dokter bilang ada peluang, kan? Meski kecil, kita harus berjuang. Fahri butuh kita." Rina mengangguk, meski hatinya masih hancur. Ia sadar, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan jalannya tidak akan mudah. Hari-hari berikutnya, mereka harus bolak-balik ke rumah sakit untuk terapi suara. Fahri diajak melakukan latihan-latihan sederhana untuk merangsang pita suaranya. Dokter Maya sering berkata, "Jangan berharap hasil instan. Proses ini butuh waktu panjang, kesabaran, dan konsistensi." Setiap kali terapi, Rina selalu menemani. Ia melihat Fahri berusaha membuka mulut, mencoba mengeluarkan suara, tapi yang keluar hanya bisikan lemah atau udara kosong. Rina merasa hatinya diremas. Namun ia berusaha tetap tersenyum. "Bagus sekali, Nak. Kamu hebat. Ibu bangga sama kamu," ucapnya setiap kali Fahri mencoba. Arman pun berusaha hadir meski waktunya terbatas karena pekerjaan. Setiap kali ia melihat Fahri duduk di ruang terapi, tubuh kecilnya berjuang keras untuk sekadar mengeluarkan bunyi. Arman merasa seakan-akan ada pisau menusuk jantungnya. Ia ingin menangis, tapi ia memilih menggenggam bahu Fahri dengan erat. "Ayah tahu kamu kuat. Jangan menyerah, Nak." Masalah lain pun muncul, biaya. Setiap kali kontrol dan terapi, mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Tabungan mereka cepat menipis. Pinjaman dari tetangga tidak mungkin terus-menerus. Arman mencoba mencari tambahan pekerjaan di kota,
Tapi itu berarti ia harus jauh dari Rina dan Fahri lebih sering. Dilema itu membuatnya gelisah. Suatu malam, Rina menangis lagi. "Bang, uang kita hampir habis. Aku takut nggak bisa lanjutkan terapi Fahri." Arman hanya diam lama. Lalu ia berkata, "Aku akan cari cara. Kalau perlu, aku kerja apa saja di kota. Jangan pikirkan aku, Rin. Yang penting Fahri bisa terus berobat." Rina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Arman sedang memaksakan diri. Tapi ia juga tahu, tidak ada pilihan lain. Di tengah kesulitan itu, Dokter Maya menjadi sosok yang memberi sedikit cahaya. Ia sering menenangkan Rina. "Bu, jangan lihat kemungkinan buruknya saja. Lihat anak ibu sekarang. Dia masih bisa tersenyum, masih bisa bermain, masih punya semangat. Itu tanda dia punya kekuatan besar. Dan kekuatan itu butuh ibu untuk menjaganya." Kata-kata itu membuat Rina berpikir. Ia sadar, meski harapan sembuh tipis, Fahri masih hidup. Selama anaknya masih bisa menatap dengan mata penuh arti itu, ia tidak boleh menyerah. Namun, rasa putus asa tetap sering datang. Setiap kali melihat anak-anak lain berceloteh di ruang tunggu rumah sakit, Rina merasa hatinya terkoyak. Ia membayangkan Fahri di antara mereka, tapi hanya diam. Ia ingin menjerit, tapi hanya bisa menangis dalam hati. Dan di saat-saat seperti itu, Arman selalu mengingatkannya, "Rin, kita harus percaya. Selama Fahri masih bernapas, selama dia masih bisa menatap kita, itu berarti dia belum kalah. Dan kalau dia belum kalah, kita juga tidak boleh kalah." Hari itu, setelah sesi terapi, Fahri menggenggam tangan ibunya erat-erat. Matanya menatap dalam, seakan ingin berkata sesuatu. Rina tersenyum meski air matanya jatuh. "Ibu tahu, Nak, kamu pasti sedang berusaha keras. Jangan khawatir, ibu nggak akan pernah tinggalkan kamu." Dan sejak saat itu, meski harapan tipis, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus mendampingi Fahri, apapun yang terjadi. Karena meski dunia berkata tidak mungkin, seorang ibu selalu percaya bahwa keajaiban bisa datang kapan saja. Sejak kepulangan dari rumah sakit kota, rutinitas Rina berubah. Pagi hari ia tetap menyiapkan sarapan, tapi kini ada satu ritual baru. Duduk di samping Fahri, bercerita, bernyanyi, dan berdoa. Meski tak ada suara balasan, Rina merasa itu adalah cara terbaik menjaga semangat anaknya. Baginya, doa bukan lagi sekadar kata-kata. Doa menjadi udara yang ia hirup setiap hari, sesuatu yang membuatnya bisa bertahan. Setiap malam, Rina menidurkan Fahri dengan cerita-cerita sederhana. Tentang seekor burung kecil yang tetap berani terbang meski sayapnya patah. Tentang pohon tua yang tetap berdiri meski akarnya diguyur hujan deras. Ia tahu Fahri tidak bisa menjawab, tapi matanya selalu mengikuti setiap cerita yang keluar dari bibir ibunya. Tatapan itu seakan berkata, "Aku mengerti, Bu. Teruslah bercerita." Kadang, Rina bernyanyi. Suaranya lirih, kadang bergetar karena tangis yang ia tahan. Lagu-lagu sederhana yang dulu sering mereka nyanyikan bersama. Kini, hanya ia yang bersuara. Tapi senyum kecil Fahri adalah jawabannya. Itu sudah cukup untuk membuat Rina terus bernyanyi. Rina juga mulai membiasakan Fahri untuk berdoa bersama. Ia menggandeng tangan kecil itu, lalu berbisik pelan. "Nak, mari kita berdoa. Walau kamu gak bisa mengucapkan, ibu tahu hatimu ikut berdoa." Fahri akan menutup mata, menggenggam tangan ibunya erat, dan itulah saat paling sakral bagi Rina. Ia merasa doa mereka berdua naik ke langit bersama-sama. Meski begitu, kelelahan sering datang. Ada hari-hari ketika Rina merasa tak sanggup. Ia melihat Fahri mencoba mengeluarkan suara tapi gagal. Dan itu membuat dadanya seperti dihantam ribuan batu. Kadang ia ingin menyerah, berhenti berharap. Tapi setiap kali ia melihat mata Fahri, ada sesuatu yang menahannya. Mata itu penuh dengan harapan, seakan berkata, "Ibu jangan berhenti. Aku masih butuh kamu." Suatu malam,
Rina menangis di sajadah. Ya Allah, aku lelah sekali. Tapi aku tahu, kalau aku berhenti berdoa, siapa lagi yang akan mendoakan Fahri? Malam itu, tangisnya bukan tangis putus asa, melainkan tangis seorang ibu yang sadar bahwa kekuatannya bukan datang dari dirinya sendiri, tapi dari doa yang ia panjatkan setiap hari. Arman pun mulai ikut larut dalam kebiasaan ini. Meski ia sibuk bekerja, setiap malam ia berusaha menyempatkan diri duduk di samping Rina dan Fahri. Kadang ia hanya diam, kadang ia ikut berdoa dalam hati. Bagi Arman, doa adalah satu-satunya cara untuk melawan kenyataan pahit yang terus menghantui. Rin, aku percaya, kalau kita terus berdoa, Tuhan pasti dengar, ucap Arman suatu malam. Rina mengangguk, matanya masih basah. Iya, Bang, aku percaya. Kalau bukan karena doa, mungkin aku sudah gak sanggup lagi. Hari-hari mereka memang tetap sulit. Biaya pengobatan masih menjadi beban besar. Arman bekerja hampir tanpa istirahat. Rina kadang merasa tubuhnya melemah karena terlalu sering menahan tangis. Tapi di tengah semua itu, mereka menemukan satu hal yang membuat mereka bertahan. Doa yang tak pernah berhenti. Doa itu menjadi kekuatan. Doa itu membuat Rina mampu tersenyum di depan Fahri meski hatinya hancur. Doa itu membuat Arman mampu bangun setiap pagi meski tubuhnya nyaris roboh. Dan doa itu pula yang membuat Fahri tetap bisa tersenyum meski suaranya hilang. Ada satu momen yang sangat berkesan bagi Rina. Suatu sore, setelah selesai terapi, Fahri duduk di pangkuannya. Anak itu menatap ibunya lama sekali. Rina mengelus rambutnya, lalu berkata, "Nak, ibu tahu kamu ingin bicara. Tapi jangan sedih. Selama ibu bisa berdoa untukmu, kamu tidak sendirian." Tiba-tiba, Fahri tersenyum lebar dan menempelkan kepalanya di dada ibunya. Rina menangis pelan. Baginya, itu adalah jawaban doa yang paling indah. Fahri masih bisa merasakan cintanya. Hari demi hari, doa menjadi bahasa baru dalam keluarga itu. Ketika kata-kata tidak bisa keluar, doa yang diam-diam terucap dari hati menjadi pengganti. Rina mulai menyadari, kehilangan suara Fahri memang menyakitkan, tapi itu juga membuat mereka belajar sesuatu. Cinta tidak selalu butuh kata-kata. Cinta bisa hadir dalam doa, dalam tatapan, dalam genggaman tangan. Malam itu, sebelum tidur, Rina kembali berdoa sambil menatap wajah Fahri yang pulas. Ya Allah, aku tidak minta keajaiban besar. Aku hanya minta, beri aku kekuatan untuk terus mendampingi anakku. Kalaupun Fahri tidak bisa bicara lagi, biarlah ia tetap merasakan cinta kami. Dan entah mengapa, malam itu ia merasa lebih tenang. Seolah doa-doanya benar-benar sampai. Seolah ada bisikan halus di hatinya yang berkata, "Jangan berhenti. Selama doa masih ada, harapan tidak akan pernah padam." Hari itu, seperti biasa, Rina duduk di samping ranjang Fahri. Ia bercerita tentang hal-hal kecil, ayam jago Pak RT yang selalu berkokok terlalu pagi, atau tentang kucing tetangga yang suka mencuri ikan asin. Rina berbicara dengan semangat, meski tak ada jawaban dari anaknya. Hanya tatapan mata yang setia. Namun, ada sesuatu yang berbeda siang itu. Saat Rina menyelipkan cerita lucu, bibir Fahri perlahan bergerak. Sebuah lengkungan kecil muncul. Senyuman. Rina tertegun, seolah seluruh udara di ruangan berhenti berhembus. "Fahri, kau tersenyum," bisiknya dengan suara bergetar. Air mata Rina jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa ia tahan. Senyum kecil itu terasa seperti cahaya terang yang menembus dinding gelap di hatinya. Ia segera meraih tangan putranya, meremas lembut, seakan takut kehilangan momen itu. Dokter Maya yang datang memeriksa sore harinya pun ikut tersenyum. "Ini tanda bagus, Bu Rina." Respon emosionalnya mulai kembali. Artinya, terapi kita tidak sia-sia. Harapan selalu ada. Rina mengangguk, masih terisak. Sejak hari itu, ia mulai percaya bahwa mukjizat memang nyata. Meski suara Fahri belum kembali, senyumnya sudah cukup menjadi penguat. Bagi Rina,
Senyum itu adalah bahasa cinta pertama yang dikirimkan Tuhan untuk meneguhkan hatinya. Di tengah kelelahan dan rasa putus asa, keajaiban kecil itu menjadi alasan baru bagi Rina dan Arman untuk terus berjuang. Ketika kondisi Fahri mulai menunjukkan kemajuan, beban hidup keluarga itu ternyata belum selesai. Arman yang selama ini bekerja siang dan malam demi biaya rumah sakit, mulai jatuh sakit. Tubuhnya tampak semakin kurus, batuk tak kunjung reda, dan wajahnya pucat pasi. Rina panik. Ia harus mendampingi Fahri yang masih dalam perawatan, tapi juga tak bisa mengabaikan Arman. "Pak, tolonglah jangan terlalu memaksakan diri," pinta Rina dengan mata berkaca-kaca. Arman hanya tersenyum tipis. "Aku harus kuat, Rin. Fahri butuh kita. Kau butuh aku." Namun malam itu, tubuh Arman ambruk di teras rumah. Rina langsung berlari, menjerit, memanggil tetangga untuk membantu mengangkatnya. Hatinya hancur. Rasanya dunia sedang menguji habis-habisan. Di rumah sakit, dokter mengatakan Arman kelelahan parah dan harus dirawat. Kini, Rina dihadapkan pada pilihan sulit. Fahri masih membutuhkan pendampingan terapi, sementara Arman pun terbaring lemah. Air mata Rina jatuh tak terbendung. "Ya Tuhan, aku harus bagaimana?" Tetapi dalam hatinya ia tahu, ia tak boleh menyerah. Meski terbagi dua, cintanya untuk anak dan suami sama besarnya. Ia memilih menjaga keduanya dengan segenap tenaga, meski tubuhnya nyaris roboh. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat. Namun, justru di titik inilah Rina belajar. Kekuatan seorang ibu tidak pernah habis, selalu tumbuh dari cinta yang tak pernah usai. Malam itu, ruang rumah sakit terasa sunyi. Rina duduk di kursi plastik di antara dua ranjang. Satu ditempati Fahri, satu lagi Arman. Tubuhnya sudah sangat lelah, matanya sembab, namun ia tetap terjaga. Sesekali ia menunduk, berdoa lirih, berharap Tuhan mendengar meski suaranya hanya bisikan. Sejak beberapa minggu terakhir, hidupnya terasa seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Anak semata wayangnya masih berjuang melawan penyakit, sementara suaminya harus dirawat karena tubuhnya runtuh akibat bekerja terlalu keras. Rina merasa terhimpit di antara dua dunia yang hampir runtuh bersamaan. Namun di balik kepasrahan itu, ada doa yang tak pernah berhenti. Ia percaya, seberapapun beratnya, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Cahaya di tengah gelap. Pagi menjelang. Matahari menembus jendela kecil rumah sakit, menyoroti wajah Fahri yang masih tertidur. Rina mengusap lembut rambut putranya. "Bangunlah, nak. Ibu rindu mendengar suaramu," bisiknya pelan. Tiba-tiba, Fahri menggeliat. Bibir mungilnya bergerak. Rina menahan napas, seolah takut salah dengar. Lalu suara serak, sangat lemah, keluar dari mulut anaknya. "Ibu." Seketika dunia seakan berhenti. Rina menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ia segera meraih tubuh Fahri, memeluknya erat. "Ya Allah, suara itu, kau memanggil ibu." Tangisnya pecah, bukan tangis sedih, melainkan campuran antara syukur, lega, dan bahagia yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Arman yang berbaring di ranjang sebelah mendengar suara itu. Meski tubuhnya masih lemah, ia membuka mata, menoleh, dan ikut menangis. "Fahri, suaramu kembali," katanya dengan suara bergetar. Suasana kamar itu mendadak berubah. Dari ruangan yang muram menjadi ruang penuh harapan. Kekuatan yang menular. Dokter Maya yang kemudian datang segera memeriksa Fahri. Ia tersenyum, wajahnya cerah penuh harapan. "Ini luar biasa. Pemulihan yang jarang terjadi." Meski masih lemah, pita suaranya sudah mulai berfungsi lagi. Dengan terapi lanjutan, kemungkinan besar Fahri akan bisa bicara seperti dulu. Kata-kata itu bagaikan hadiah terbesar bagi Rina dan Arman. Seolah semua usaha, kerja keras, dan doa mereka tak pernah sia-sia. Menariknya, keajaiban Fahri seakan ikut menular pada Arman. Semangat yang sempat hilang, tiba-tiba tumbuh kembali. Perlahan, tubuhnya mulai membaik.
Ia menjalani perawatan dengan lebih bersemangat, tak lagi sesering mengeluh sakit. Kalau Fahri bisa bangkit, masa aku menyerah? Ujarnya sambil tersenyum pada Rina. Rina hanya mengangguk, air mata masih sering menetes. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Bahasa cinta yang baru. Hari-hari berikutnya dipenuhi momen kecil yang bagi keluarga itu terasa seperti mukjizat. Fahri mulai bisa mengucapkan kata-kata sederhana. Ayah, ibu, makan, main. Setiap kali suara itu terdengar, Rina dan Arman saling pandang dengan mata berkaca-kaca. Mereka belajar menghargai hal-hal yang dulu terasa biasa. Rina juga menyadari satu hal penting. Selama Fahri tidak bersuara, ia tetap bisa memahami anaknya hanya dari tatapan. Kini, meski suara itu telah kembali, ia tak ingin melupakan bahasa cinta dalam diam yang selama ini menyelamatkan mereka. Tatapanmu adalah doa yang membuat ibu bertahan, nak, ucapnya suatu sore sambil mengusap pipi Fahri. Fahri tersenyum, lalu dengan suara pelan menjawab, Ibu, jangan menangis lagi. Kalimat sederhana itu menghantam hati Rina lebih dalam dari apapun. Ia teringat semua malam penuh air mata, semua rasa putus asa, dan semua doa yang ia panjatkan. Kini, kata-kata anaknya menjadi penghiburan sekaligus penguat bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Hidup yang berubah selamanya. Beberapa bulan kemudian, kondisi Fahri jauh membaik. Ia mulai berlari-lari kecil di halaman rumah, meski dokter masih menyarankan agar tidak terlalu lelah. Suaranya belum sepenuhnya kuat, tapi sudah cukup untuk memanggil ayah dan ibunya dengan penuh keceriaan. Arman juga kembali bekerja, kali ini dengan lebih bijak. Ia tidak lagi memaksakan diri sampai jatuh sakit. Aku sudah belajar, Rin. Tidak ada gunanya bekerja mati-matian kalau aku sendiri hilang. Yang penting kita tetap bersama, ucapnya. Rina menatap suami dan anaknya, hatinya penuh rasa syukur. Ia sadar, badai besar itu telah mengubah mereka. Mereka mungkin kehilangan banyak hal, tenaga, harta, bahkan hampir kehilangan semangat hidup. Namun pada akhirnya, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, harapan baru.